Dikat. Ya ora apa-apa toh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan menyampaikan materi dari NKRI. Perkenalkan nama saya Arya Budi Santo. Ya, Muhammad Ibrahim. Saya Arya Safia. Saya Lea Putri Aksi 15. Isi mengungkap ada puluhan anak Indonesia terpapar diskriminasi dan supremasi ras kulit putih atau WNSI. Hal ini disampaikan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Kostian Tatiantono mengatakan ada 68 anak yang terpapar ideologi tersebut. Mereka terpapar ideologi ekstrem kanan tersebut melalui grup daring bernama True Crime Community atau TCC. Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menyampaikan pada tahun 2025 sebanyak 112 anak terpapar radikalisasi melalui uang digital yang tersebar di 26 provinsi. Dalam tahun ini, Densus 88 Anti Terorisme Polri menemukan sebanyak 112 anak terradikalisasi melalui game online dan media sosial. Paham radikalisme tidak selalu terkait soal agama, melainkan radikalisme dapat dalam wujud ideologi seperti paham Nazi atau ideologi supremasi kulit putih. Meski berbeda secara nama, namun hakikatnya tetap sama, yakni sama-sama menebar kebencian terhadap kelompok yang berbeda dan diklaim. Direktorat Tindak Pidana Narkoba Barreskrim Polri membongkar hampir 39.000 kasus peredaran gelap narkotika dalam kurun waktu Januari 3 Oktober 2025. Sebanyak 51.000 lebih tersangka ditangkap selama 10 bulan operasi. Barreskrim Polri menangkap 51.000 lebih tersangka narkoba selama 10 bulan operasi. Tersangka yang ditangkap warga negara Indonesia pria berjumlah 48.692 orang, wanita 2.764 orang, dan tersangka 150 orang. Sementara itu tersangka warga negara asing 157 orang, hampir 1.000 orang telah menjalani program rehabilitasi. Total barang bukti yang disita 198 ton narkoba dengan rincian sabu, ganja, ekstasi, kokain, dan beberapa narkotika dan obat terlarang. Sejak Indonesia, Presiden Prabowo Subianto memberantas penyalahgunaan narkoba mereka hanya akan membagikan uang sebesar 4 juta rupiah saja. Tapi yang banyaknya warga yang datang dengan bagi-bagi uang pun ditunda. Tidaknya bagi-bagi uang itu buat warga yang datang. Yaskuran acara Yaskuran. Syukuran. Iya, aik ya. Kita foto kok. Enak wae. Oh, petrol. Wes. untuk menjelaskan berbagai fakta yang dapat
dan berpotensi mengganggu stabilitas nasional kesatuan serta kedaulatan negara. Dalam kehidupan sehari-hari, hati-hati tidak selalu berbentuk konflik besar atau peperangan alternatif dan dapat mungkin berbentuk masalah ekonomi, budaya, politik, dan keamanan yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman tentang hati-hati sangat penting agar yang bergerak memiliki sikap waspada sebagai penanggung dan tertentu sebenarnya. Ancaman adalah segala usaha atau tindakan yang dapat membahayakan kedaulatan negara maupun keselamatan bangsa. Ancaman bisa datang dari negeri maupun luar negeri. Ancaman dapat bersifat memungkinkan maupun memungkinkan. Tantangan adalah kondisi atau keadaan yang harus dihadapi untuk mencapai tujuan tertentu. Tantangan tidak selalu bersifat negatif, tapi menunjukkan kemampuan dan usaha agar dapat diatasi dengan Lupa ya lagi. contoh masalah di Indonesia adalah globalisasi. Enak kok udah coba itu diturungi. Piye. Mas dengan. Tapi ora Mas. Muntah enak naik. Jadi tetap koma. Wong di. Ora tak. Renek Pak Smash semua. Penak jus. Penak Supra Mas. Oh Supra di Supra. Sebenarnya aku kena gitu dino. Masuk dari sekolah tahun itu. Suka. Tetapi dapat berdampak luas juga kegiatan. Contoh gangguan antara lain persebaran konflik antar warga, penyebaran berita hoax. Pentingnya memahami ATKB. Mana ya? Sangat penting agar masyarakat menjaga kesatuan dan kesatuan bangsa. Upaya menghadapi ATKB, upaya menghadapi ATKB dapat dilakukan melalui menanamkan nilai Pancasila dan kebebasan sehari-hari. Dua, meningkatkan rasa cinta tanah air dan nasional. Ketiga, mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Kesimpulannya, masih video materi kayak dari barbecue. Kan sebuah wilayah laut begitu luas di Laut Sulawesi, bukan pulau, tapi blok perairan bernama Ambal. Di bawahnya tersimpan minyak dan gas melimpah, membuatnya jadi rebutan dua negara, Indonesia dan Malaysia. Kisah ini mulai memanas setelah tahun 2002 ketika Mahkamah Internasional memutuskan kewaspadaan dan militan jatuh ke Malaysia. Sejak itu, Malaysia merasa Ambal juga bagian dari wilayahnya. Tapi Indonesia tak setuju. Berdasarkan Dewan Pos 1982, Hambalang tetap masuk dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia atau ZEE. Perselisihan ini sempat memanas pada tahun 2005 sampai 2009. Bahkan beberapa kali kapal perang kedua negara berhadapan langsung di laut. Meski ketegangan mereka, hingga kini status Hambalang masih belum sepenuhnya selesai. Apa gitu bilang? Anjing gitu. Jadi sekolah misi mana Oreo-nya? Oreo, vanilla, dari mana Oreo? Vanilla langsung vanilla kan? Yang putih rasa vanilla kan? Jus. Bila juga rasa baju. Ini bulan-bulan enak. Sengketa ini biasanya terjadi karena perbedaan penafsiran dari wilayah lain sepihak atau kepentingan ekonomi dan politik. Salah satu contoh sengketa tentang wilayah yang membedakan Indonesia adalah sengketa Hambalang antara Indonesia dan Malaysia. Letak dan kondisi Blok Hambalang. Blok Hambalang terletak di Laut Sulawesi, tepatnya di wilayah perairan sebelah timur Pulau Kalimantan. Wilayah ini berada di dekat perbatasan Indonesia Kalimantan Utara dengan Malaysia Sabah. Blok Hambalang memiliki luas sekitar 15 km dan dikenal sebagai wilayah yang kaya akan sumber daya alam, terutama minyak dan gas bumi.
Latar belakang sekitar blok anggaran. Sekitar blok anggaran bermula ketika Malaysia meraih wilayah lautnya termasuk dalam blok anggaran sebagai bagian dari wilayahnya. Web ini Anu counter. blok anggaran terbilang PKD pada tahun 1999. Ayo rame nyambung. Sementara itu Indonesia menyatakan bahwa blok anggaran merupakan bagian dari wilayah kedaulatan Indonesia berdasarkan hukum laut internasional, khususnya Konvensi Hukum Laut PBB. Permasalahan ini semakin memanas setelah membuka internasional pada tahun 2002 memutuskan bahwa Pulau Sipadan dan Bintan menjadi milik Malaysia. Malaysia kemudian menggunakan keputusan tersebut sebagai dasar untuk menguasai wilayah lautnya, termasuk ke blok anggaran. Penyebab terjadinya sengketa blok anggaran. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa blok anggaran antara Indonesia dan Malaysia antara lain perbedaan penafsiran atas wilayah laut antara dua negara, kekayaan sumber daya alam di blok anggaran yang memiliki ekonomi tinggi. Klaim sepihak Malaysia berdasarkan pada peta tahun 1959 yang diakui oleh Indonesia. Menimbulkan beberapa dampak baik bagi Indonesia maupun Malaysia. Antara lain, ketegangan hubungan Ali bisa dilepas. antara kedua negara, meningkatkan aktivitas militer di sekitar wilayah sengketa untuk menjaga kedaulatan masing-masing negara. Berkembangnya pemanfaatan sumber daya alam di antara wilayah tersebut. Upaya penyelesaian sengketa. Indonesia menempuh berbagai upaya untuk menyelesaikan sengketa blok anggaran secara damai, antara lain diplomasi bilateral dengan Malaysia melalui perundingan, mengacu pada hukum internasional khususnya UNCLOS 1982, menjaga kedaulatan wilayah dengan tetap menghindari konflik senjata. Pergerakan kayak ikut video saya. Six Safety Training atau biasa disingkat BST adalah pelatihan dasar yang harus diikuti oleh setiap pelaut yang akan bekerja di atas kapal. Pelatihan ini merupakan pelatihan keselamatan dasar yang mencakup dasar pemadam kebakaran, dasar pertolongan pertama, teknik dasar bertahan hidup dan keselamatan pribadi serta tanggung jawab sosial. Bukan hanya pelaut saja, tapi seluruh tenaga kerja yang bekerja di lingkungan pelayanan. WST wajib dimiliki agar seluruh personil memiliki keterampilan dasar dalam hal keselamatan diri dan lingkungannya. Sertifikasi tersebut berlaku selama 5 tahun dan wajib diperbaharui apabila telah memasuki tenggat waktu. Berbahagia untuk menjadi pelaut berprestasi. Kesimpulan di Indonesia adalah perkara ini adalah aktivitas penangkapan ikan yang melanggar hukum nasional atau internasional seperti tanpa izin, menggunakan alat dan barang atau melakukan penangkapan di wilayah yang Indonesia. Dari illegal fishing. Definisi dari illegal fishing adalah penangkapan ilegal yang menuju pada aktivitas penangkapan ikan yang melanggar peraturan hukum nasional atau internasional. Jenis aktivitas ini penangkapan ilegal yang dilarang, penggunaan alat dan dalam tidak sesuai standar, penangkapan spesies yang tinggi, serta tidak melakukan hasil tangkapan secara benar. Di Indonesia sebagai negara kepulauan dengan wilayah perairan terluas ketiga di dunia. Illegal fishing menjadi ancaman serius bagi pelaksanaan budidaya kelautan dan kesejahteraan masyarakat, termasuk di Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Kediri, yang memiliki wilayah perairan selatan yang
Penipisan stok ikan praktik tidak terkendali menyebabkan populasi ikan menurun drastis. Bahkan beberapa spesies berisiko bisa mengganggu kerusakan ekosistem penggunaan alat tangkap yang tidak sesuai seperti bom ikan atau cukat yang menyentuh dasar laut, merusak terumbu karang, padang laut dan habitat terumbu lainnya. Kontaminasi perairan. Pelaku sering membuang limbah sembarangan dan menggunakan bahan yang berbahaya yang mencemari air laut dan merusak kualitas daya pendengaran. Dampak ekonomi. Indonesia kehilangan miliaran ikan setiap tahun akibat tangkapan yang tidak tercatat dan kerusakan infrastruktur kelautan. Kemudian nelayan sah kesulitan bersaing karena hasil tangkapan menurun dan harga ikan menjadi tidak stabil. Di Kabupaten Kediri, nelayan bisa seperti Sumber Agung dan Gondang merasakan dampak ini secara langsung. Pengaruh pada industri terkait usaha pengolahan ikan, perdagangan dan dampak sosial. Ancaman ketahanan pangan ikan sebagai sumber protein utama bagi sebagian masyarakat Indonesia menjadi kurang terjangkau akibat penipisan stok. Bosan ini kalian telat. Bosan ini kalian telat. Ini. Pas telat paling ora cukup, Bang. Bosan juga main. Penyebab terjadinya illegal fishing. Beberapa faktor yang menyebabkan maraknya illegal fishing di Indonesia dan Jawa Timur antara lain kurangnya kesadaran hukum tentang larangan dan dampak aktivitas ilegal. Tantangan dalam pengawasan akibat luasnya wilayah perairan secara terus-menerus. Insentif ekonomi yang tinggi karena potensi keuntungan besar dalam waktu singkat. Kurangnya sarana prasarana dan modal bagi nelayan lokal untuk bersaing dengan pelaku ilegal. Upaya penanganan di Indonesia. Langkah nasional peraturan hukum undang-undang nomor 4 tahun 2009 dengan sanksi denda berat patroli dan pengawasan kemudian kelautan dan patroli dan pihak terkait melakukan patroli rutin di perairan Nusantara. Kerjasama internasional, kolaborasi dengan negara tetangga dan organisasi seperti FAO untuk menghentikan perdagangan hasil tangkapan ilegal dan menangkap pelaku berskala internasional. Langkah di Provinsi Jawa Timur, pembentukan Satgas Anti Illegal Fishing Satuan Tugas yang terdiri dari unsur keamanan, dinas terkait dan masyarakat melakukan patroli bersama di perairan wilayahnya. Pemberdayaan nelayan lokal dibina untuk melakukan kelompok usaha memperoleh akses kemudahan penguatan teknologi penangkapan cepat dan hasil tangkapan terorganisir. Pembangunan kawasan di titik strategis untuk memantau kita kok jualan yo. Aku weh. pencurian namanya ketika dilakukan sosialisasi kerjasama yang dilakukan satu kerjasama antar daerah Orang tak naret ya. kerjasama dengan kabupaten kota tetangga di Jawa Timur untuk berbagai inovasi dan melakukan patroli bersama kerjasama dengan perguruan tinggi universitas melakukan penelitian untuk memetakan wilayah rawan illegal fishing, memantau stok ikan dan mengembangkan teknologi kawasan yang efektif. Kerjasama dengan masyarakat, organisasi lingkungan dan komunitas pesisir dilibatkan dalam pengetahuan edukasi dan pengembangan ekonomi alternatif. Model solusi pemberian izin Merah dunia. Dunia apa? Mbak tak aku bima. Aku lho. Nyapa? Dhewe lho. Nyapa? Sini aku sih. Gimana? Bima tak aku. Apa yo? Mana satu gak ada. Nah, tepat kok rene lho satu. Sistem pemantauan berbasis satelit, kamera pengawas dan aplikasi seluler untuk mempercepat pelaporan dan tanggapan ikan. Kesimpulan, illegal fishing bukan hanya masalah kepemilikan daya tetapi juga mengancam perekonomian, ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat di Jawa Timur. Upaya penegakan dan penanganan dimulai untuk memberikan izin namun pedoman konsistensi dan
dilakukan dari semua pihak. Melindungi kekayaan laut adalah tanggung jawab bersama. Dengan kesadaran tinggi, kerjasama yang erat, dan langkah berkomitmen, kita dapat menentukan illegal fishing dan memastikan pelaksanaan budaya kelautan. Ngebuk-ngebuk kita. Lagi kan enak ya? Nama saya Muhammad Ibrahim Nasrullah, tentang legal fishing. Berikut video dari saya. Unregulated fishing atau URF tidak penangkapan ikan secara ilegal dan tidak sesuai aturan. Catat ya. Nyatanya, URF bukanlah kejahatan biasa. Tahun 2018 silam, PBB menetapkan URF sebagai salah satu kejahatan hukum di dunia. Ini bayangannya. Pemerintah Indonesia sendiri terus menciptakan terobosan dalam upaya memberantas URF. Negara tetap upaya yang tak main-main untuk memberi efek jerah agar kapal ikan asing Indonesia. Salah satunya melalui command center yang diintegrasi dengan sarana operasi pengawasan seperti kapal pengawas, airborne surveillance, pusat pengendalian BPKP, Regional Weather Center atau RNC. Dengan dengan teknologi terkini seperti aktivis atau alumni, dimintai mampu membidik praktik illegal fishing, tetapi di bawah identifikasi bentuk pelanggaran lainnya. Terbukti hingga 5 Juni 2023 ini KKP melalui cek STKP telah berhasil menyidak 70 kapal ikan. Laut Nusantara kita memang berlimpah, namun penangkapan ikan perlu terukur karena nelayan Indonesia harus bersatu. Apa tahu? Pasti lu jadi satu nama yang cepat. Tapi sebentar tuh soalnya. Gak mau soalnya. Kalau kenapa jasa gitu? Berikut filteran video dari saya. Perubahan paradigma dari hanya mengeser pelanggar menjadi juga membangun sistem ekonomi yang menguntungkan bagi perusahaan nyata. Materi legal fishing atau hubungan legal fishing juga diumumkan fishing adalah penangkapan ikan secara jasa tidak diatur adalah kegiatan yang melanggar hukum tidak dilakukan pada lembaga yang berwenang ataupun diatur dalam peraturan undang-undang di Indonesia. Legal fishing mengatur atau kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh orang atau kapal asing atau lokal di wilayah pengolahan perikanan negara Republik Indonesia atau TNI dan bahasa alat menggunakan pembantu maupun hubungan tidak sesuai dengan alat tangkap yang digunakan. 2. Modus operandi dan illegal fishing menggunakan senjata yang merusak ekosistem laut, destruktif berdasarkan peraturan KKP. Beberapa alat yang dilarang karena merusak keadaan laut adalah kapal ikat harimau, menjaga dasar laut dan terumbu karang, cantrang, jaring tali yang merusak ekosistem dasar, bahan peledak, dominan, berdasarkan cara pasal yang merusak karang, kayu, sianida, atau potas, ikan dan ikan karena penggunaan alat penangkapan tidak sesuai kaki menggunakan alat tangkap yang berbeda dari surat izin penangkapan ikan sini yang dimiliki. Jika bapak bisa berikan Kenapa pas waktu ya soal Siapa aku sih? Coba dong. Hukuman pidana berdasarkan undang-undang perikanan di aparat penegak hukum Berarti kalau masih TNI isi ya. Angkatan Laut Pola Irut dan bahkan Udah dipakai tam. Dia tahu sudah seperti viral. penerbitan aturan tegas seperti Permen KP nomor Itu ini loh. Bisa dari bisa. mengatur tata kelola benih lobster dan bisa dari penyelundupan. Definisi dan Itu kan aneh. aktivitas penangkapan ikan yang melanggar peraturan undang-undang nasional maupun ketentuan
bisa dilakukan dan tidak jatuh. Ilegal dilakukan tanpa izin sah atau pelanggaran tangkap. Dengan pun tidak dapat pengawasan terkait. Dua modus operandi berdasarkan data Kompas. Penangkapan tanpa izin kapal beroperasi tanpa dan apa yang main gimana bu illegal fishing illegal fishing kan manipulasi sinyal tanpa kapal, transshipment ilegal, transfer hasil tangkapan antar kapal jika dapat legal kerugian ekonomi dengan ekosistem keamanan faktor penyebab fishing ini kui ngomong lewat ilegal tidak sebanding dengan sarana pengemasan. sekian karena bisa kadang aku legal fishing kok fishing kan kapal laut masuk korporasi darat kadang kita aja kan bisa taman korporasi yang terbukti melakukan illegal fishing. Saya Arya Satya, saya akan mempresentasikan materi saya tentang kejahatan cyber. Inilah video saya. yes jadi orang anu deh ada suruh tuh ya kayaknya udah enak ini semua bisa tinggal yang dua AI bang AI kawan iya yang wedok itu lah Kejahatan cyber. Sampun bu, ini operatornya salah. gimana senang berapa ya? Kejahatan cyber adalah suatu tindakan kejahatan yang berkaitan dengan komputer maupun perangkat jaringan. Biasanya kejahatan ini dilakukan secara online. Bahkan kejahatan cyber ini bisa menargetkan siapa saja. Jika kalian menjadi salah satu korbannya, tentu akan mengakibatkan banyak kerugian. Bahkan berpengaruh pada kondisi mental hingga kerugian secara finansial. Salah satu contoh dari cybercrime yang sangat berbahaya adalah doxing. Tindakan mengungkapkan atau mempublikasikan informasi pribadi sensitif atau pribadi seseorang tanpa izin yang berujung pada cyberbullying hingga mengambil data pribadi dan menyebarkan yang dibuat dari tindakan ini sangat bermacam-macam, mulai dari ancaman, kekerasan, mempermalukan seseorang dan mengambil keuntungan yang lainnya. Seiring dengan besarnya kemajuan teknologi dan internet, ancaman kejahatan siber atau cybercrime semakin banyak bermunculan. Untuk melindungi diri dari berbagai aksi serangan siber, tentunya kita harus mengetahui bagaimana cara mengeliminasinya. 1. Menggunakan kata sandi yang kuat dan unik. 2. Aktifkan autentikasi 2 faktor. 3.
3. Perbarui perangkat lunak secara berkala. 4. Waspadai phishing. 5. Jaga privasi di media sosial. 6. Gunakan jaringan yang aman. 7. Pahami keamanan perangkat Anda. 8. Etika sipil dan orang terdekat. 9. Lakukan backup data. 10. Melaporkan kejahatan siber. Jenis-jenis. 1. Phishing. Pelaku menyamar sebagai pihak terpercaya melalui email, pesan, atau telepon. 2. Ransomware yang mengenkripsi data korban dan meminta uang tebusan untuk membukanya. 3. Defacement meretas situs web dan mengubah tampilannya bisa juga menyertai pemberian data. 4. Spoofing menyamarkan identitas atau alamat sumber seperti IP, DNS, atau situs web. Tracking meretas sistem secara paksa untuk tujuan ilegal seperti pencurian data atau penyebaran web. Spoofing menyadap lalu lintas jaringan untuk mencuri data sensitif. Manipulasi data, memasukkan dokumen elektronik untuk mendapatkan keuntungan atau merugikan pihak lain. Penipuan online meliputi penipuan kartu kredit, transaksi palsu, investasi bodong, dan penipuan hukum di Indonesia. Peraturan utama adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang telah mengalami revisi menjadi UU Nomor 1 Tahun 2024. Beberapa pasal pentingnya antara lain Pasal 27 ayat 3, larangan pencemaran nama baik di dunia maya dengan sanksi maksimal 4 tahun penjara dan denda 750 juta. Pasal 28, larangan penyebaran hoaks dan ujaran kebencian. Pasal 30, larangan akses ilegal dan ke sistem elektronik dengan sanksi maksimal 8 tahun atau denda 800 juta. Pasal 31, larangan penyadapan dengan sanksi maksimal 10 tahun penjara, denda 800 juta. Dampak kerugian finansial, kerusakan reputasi, hilangnya privasi, kerusakan pada sistem. Contoh kasus di Indonesia. Pada 2025, Polda Metro Jaya menangani banyak kasus seperti penipuan yang mengatasnamakan PT Taspen, petugas Dukcapil, dan Dijen Pajak. Pelaku menggunakan modus mengirim pesan palsu dengan lampiran file APK yang jika diklik akan membolehkan akses ke perangkat korban. Jangan mudah percaya dan selalu waspada. Jangan mudah percaya pada seseorang yang baru saja kamu kenal. Kamu harus tetap waspada pada saat berselancar di internet. Hal tersebut karena banyak sekali bahaya yang dapat mengancam. Selain itu, jangan asal dalam mencari situs informasi di internet, apalagi website. Ya, terima kasih. Inilah video dari saya. Media sosial dan memprovokasi massa hingga membuat aksi demo berkunjung gereja pada akhir Agustus kemarin. Para pelaku WK, GA, LFK, IN, SBG, dan JS ini diduga menghasut lewat beberapa akun media sosial seperti TikTok, Facebook, dan Instagram. Postingan para tersangka ini diduga menyebabkan terjadinya demonstrasi yang berujung kericuhan. Dari patroli siber yang dilakukan sejak 23 Agustus lalu, polisi menemukan 592 akun dan konten provokatif mengajak publik melakukan tindak pelanggaran hukum di hari berlangsungnya unjuk rasa. Bersama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital untuk melakukan program akun dan kontennya sampai dengan hari ini tercatat sejumlah 592 akun dan konten. Di mana akun-akun media sosial tersebut menyebarkan provokasi, mengajak dan menghasut masyarakat melalui media sosial untuk melakukan tindakan melanggar hukum pada saat kegiatan unjuk rasa.
inovatif yang masuk yang masyarakat melalui media sosial untuk kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan. Pertanyaan dari Kesimpulan dari video saya, kejahatan siber telah menjadi salah satu tantangan terbesar bagi negara Indonesia. Pertumbuhan pesat teknologi informasi dan komunikasi. Kejahatan siber kian marak. Polisi Nasional Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan siber dan berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman di dunia maya. Sekian, terima kasih. dari kelompok 1, 2, 4, 5, 6. Silakan yang muda dari depan. Ya silakan kelompok 1. Saya nih Gantel, yuk. Saya mengenal Cikalaya, bertanya pada Lia, jelaskan dampak ketidaksetaraan distribusi kekayaan antar wilayah terhadap stabilitas keamanan negara. Saya akan bertanya kepada Gibran, bagaimana cara menanggulangi IUF di Indonesia? Saya habis wilayah pada Dima. Apa dampak ilegal fisik terhadap ekosistem laut? Yuk, benar. Kenapa Indonesia mempengaruhi perekonomian wilayah utama? Saya paling karena pada Dima. Jelaskan dampak ekolosis terhadap ilegal fisik terhadap keseimbangan penataan laut dan keberlanjutan seperti ikan. Yuk, 2. Atau ganti loh, ganti. Lah aku urung. Dari 26 ini sebenarnya pada
Sekian presentasi dari Bang Kamu. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam